Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadaffaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuna li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi summa assalatu wassalamu alaiki ala nabiyil afsal halaiki Muhammadi wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas sedikit mengenai resumen mata kuliah I'jaz Balaghah, yang mana dalam rangka ini kami memproyeksikan untuk mengikuti ujian akhir semester UAS mata kuliah I'jaz Balaghah Prodi Ilmu Hadis Fakultas Suluddin dan Dakwah semester 3. Baiklah, apa saja yang akan kami bahas dalam resumen kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi Al-Quran dan berbagai pembahasannya, yang kedua mukjizat dan dimensinya, yang ketiga mukjizat Al-Quran itu sendiri, dan yang keempat badi dan bayan. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu dimensi ma'ani Al-Quran, yang bahasannya keenam mengenai nakiroh dan ma'rifat, bahasan yang ketujuh mengenai mufrad dan jamak, bahasan kedelapan soal dan jawab. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat dan majaz, kemudian am dan khos, yang 11 mujmal dan mubayyan, yang 12 mutlak dan muqayyad, dan yang terakhir mantuk dan mafhum. Jadi itu pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini. Baiklah, menginjak pada pembahasan. Yang pertama yaitu definisi Al-Quran dan berbagai pembahasannya. Al-Quran secara definitif dari sudut pandang etimologi atau secara kebahasaan diambil dari bahasa Arab, yaitu qira'ah yaqra'u, Qur'anan wa qira'atan, yang artinya bacaan atau membaca. Kemudian secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang mana kalam tersebut tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, yang mana membacanya merupakan ibadah. Jadi kita membaca aja sudah ibadah. Kemudian Al-Quran ini diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian mengenai nama-nama Al-Quran, nama-nama Al-Quran ini ada kalanya disebut Al-Quran karena dipandang ia karena dibaca, bisa dinamakan Al-Furqan karena sebagai pembeda, yaitu sebagai pembeda antara menghukumi perkara yang hak dan yang batil. Kemudian sebagai al-dzikr, yaitu artinya sebagai pengingat, sebagai pedoman bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian dinamakan at-tanzil karena sifatnya memang at-tanzil. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua istilah, yaitu ada dua istilah penurunan Al-Quran, yaitu nazzalah dan juga anzalah. Yang mana at-tanzil ini diambil dari kata nazzalah, yaitu nazzalah yunazzilu tanzilan. Kenapa disebut dengan tanzil? Karena penurunan Al-Quran secara tanzil ini secara berangsur-angsur, artinya tidak sekaligus. Karena berangsur-angsur ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempermudah
umat termasuk kanjeng Nabi dalam menghafal dan diajarkan pada suara sahabat dan sampailah pada kita. Sedangkan diksi yang satunya yaitu anzalah. Diksi anzalah ini merupakan sama artinya turunkan, tapi anzalah ini sifat penurunnya ketika dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi dalam ayat tersebut menggunakan diksi anzalah, yang mana penurunan Al-Quran dengan diksi anzalah itu secara sekaligus, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian nama yang terakhir adalah nama Alkitab, yaitu menghimpun. Artinya Al-Quran ini sebagai kitab pedoman umat manusia, ini menghimpun semua kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, baik itu dari Taurat, Zabur, Injil, kemudian dikumpulkan semuanya di dalam Al-Quran. Makanya disebut dengan Alkitab. Kemudian sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran yaitu An-Nur sebagai cahaya, kemudian Mau'idhah sebagai nasihat, Syifa sebagai obat, Huda sebagai petunjuk, dan Rahmah sebagai kasih sayang. Yang menarik ini adalah Syifa. Jadi kita sadar atau tidak, jadi kita membaca Al-Quran itu sudah sifatnya Syifa, yaitu memberikan obat seperti apa? Yaitu kita pernah misalkan ketika kita sumpah, kemudian apalah galau gitu, ketika kita membaca Al-Quran, maka kesumpekan kita akan terasa tersirami dengan firman-firman kalamullah yang berada di Al-Quran. Nah, di sanalah bentuk obat. Bahkan di barat sana, yaitu tepatnya di Jepang dan juga di Australia. Di sana para muslimin yang menjadi dokter, ada sebuah pengobatan yang mana pengobatannya tersebut menggunakan Al-Quran. Menggunakan Al-Quran bagaimana? Apakah Al-Quran dimakan? Ya enggak. Jadi cara pengobatannya di sana di Jepang ada, dan juga di Australia itu ada dokter muslim, yang mana cara penyembuhan obatannya itu dengan menggunakan sistem relaksasi, refleksi gitu. Jadi misalkan sakit apa, berobat ke dokter muslim tersebut, dia hanya disuruh berbaring, disuruh tenang, rileks, kemudian diputarkan murattal Al-Quran. Hanya dengan murattal tersebut, entah bagaimana secara spesifiknya pengobatan tersebut, alhamdulillah meskipun orang non muslim yang mendengarkan bacaan tersebut, alhamdulillah penyakit tersebut bisa terobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara pendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Subhanallah. Kemudian lanjut pada poin selanjutnya, yaitu struktur Al-Quran. Yaitu Al-Quran ini strukturnya, yang pertama ada ayat itu adalah kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Jadi itu ayat namanya. Kemudian ada namanya surat. Di surat ini adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan juga penutup. Minimalnya, paling sedikitnya surat itu terdiri dari 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian ada juga yang namanya juz. Juz itu apa? Yaitu sekumpulan surat Al-Quran. Kemudian mengenai kandungan Al-Quran, berbicara tentang isi pokok ajaran Al-Quran biasanya dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa dikaitkan dengan surat Al-Fatihah? Karena yang disebut Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab.
karena kandungan seluruh Al-Fatihah itu telah mengcover seluruh isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama isi kandungan Al-Quran yang pertama adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu telah tercover dalam surat Al-Fatihah sebagai umul kitab, yaitu pada ayat kedua. Kemudian mengenai janji dan ancaman itu telah tercover pada ayat keempat. Kemudian ayat ketiga. Kemudian kemudian mengenai ibadah, yaitu pada ayat kelima. Kemudian yang keempat yaitu kandungannya mengenai jalan menuju kebahagiaan hidup, yaitu telah tersuguhkan dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat ke-6. Kemudian yang terakhir mengenai informasi dan cerita umat-umat terdahulu dan informasi yang akan datang, yaitu pada ayat yang ke-7. Itu mengenai kandungan Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mukjizat Al-Quran dan dimensinya. Definisi mukjizat Al-Quran. Mukjizat berasal dari kata al-ajaz, itu lemah atau tidak berdaya. Di al-ijaz yang mengartikan melemahkan. Jadi mukjizat Al-Quran itu bersifat melemahkan. Melemahkan dari apa? Yaitu melemahkan terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengingkari mengenai kerasulan atau kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat paling besar. Bahkan dalam satu ayat kenapa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in istama'al insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Jadi saking hebatnya Al-Quran dari golongan jin maupun manusia itu sampai ditantang untuk melakukan kerjasama untuk membuat satu ayat saja atau satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran, itu tidak mampu dilakukan saking tingginya kemukjizatan, baik itu dari dimensi kebalahannya, retorika yang tersuguhkan dalam Al-Quran, maupun mengenai tasyri'nya, kemukjizatan syariatnya yang maha rahmatan lil alamin, ataupun ijaz yang berupa ilminya, yaitu kemukjizatan ilmiahnya yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Kemudian dimensi mukjizat Al-Quran yang ada 5, yaitu ijaz bayani, itu kemukjizatan bahasa atau retorika. Kemudian yang kedua ijaz tasyri'i, yaitu kemukjizatan syariat. Yang ketiga al-ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah. Yang keempat ijaz goibi, yaitu kemukjizatan hal goib. Hal goib ini kita perlu ketahui bahwasanya goib ini baik itu menceritakan cerita-cerita yang dahulu, umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, maupun cerita-cerita yang akan datang. Kan namanya goib kan tidak ada, artinya tidak hadir, tidak dalam zaman hal. Otomatis goib ini akan terjadi, yaitu mustakbal, zaman yang akan datang, di halnya hari kiamat, kemudian yang lain semacamnya, atau goib yang masa yang lampau. Kemudian mengenai yang terakhir dimensi mukjizat Al-Quran, yaitu al-ijaz al-fanni atau at-tashwiri, itu kemukjizatan visualisasi. Jadi ini juga yang tidak mampu untuk orang Arab pada kala itu, dan juga sampai saat ini satu orang pun tidak mampu untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran yang seperti ini, visualisasi. Jadi dalam suatu contoh ayat Al-Quran,
terdapat gambaran deskriptif mengenai seperti apa itu, misalkan hari kiamat, atau gambaran mengenai proses terciptanya manusia yang divisualisasikan, atau proses proseduran mengenai penciptaan manusia dari segumpal mani, dari setetes mani, kemudian menggumpal menjadi darah, kemudian menjadi daging, baru diselimuti dengan tulang belulang. Di sana sistem visualisasi yang disuguhkan oleh Al-Quran sampai segitunya itu tidak mampu untuk ditandingi oleh siapapun. Seperti halnya mengenai visualisasi hari kiamat dalam surat Al-Qari'ah, misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim ila akhir ayat. Jadi betapa mukjizatnya Al-Quran sampai hari kiamat itu digambarkan seperti itu. Jadi di sanalah kemukjizatan dan juga dimensinya Al-Quran yang sampai saat ini belum mampu untuk ditandingi. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai mukjizat balaghah Al-Quran, yaitu balaghah. Definisi mukjizat merupakan kejadian atau peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada nabi dan rasul yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Jadi mukjizat balaghah, retorika yang Al-Quran suguhkan dari segi ritma dan juga titik komanya, juga perpindahan bahasa dan lain-lainnya itu sangatlah suatu mukjizat yang sulit untuk ditandingi. Kenapa mukjizat Al-Quran ini berupa mukjizat lebih mukjizat balaghah dan juga asyri ilmi? Karena melihat pada kondisi masyarakat umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu kondisi sosiokultur di bangsa Arab sangat menyukai akan syair, sangat akan menyukai akan sastra. Banyak para penyair, baik itu dari dukun ataupun ya para tokoh-tokoh dari kaum kafir Quraisy itu sangat menyukai akan sastra. Oleh karena itu Al-Quran datang untuk melemahkan sastra, kecintaan mereka akan dunia sastra dan dunia retorika, penyampaian bahasa. Datangnya Al-Quran sampai-sampai mereka tidak mampu untuk menjangkau keindahan bahasa yang datang dari Al-Quran. Oleh karena itu mereka ketika terlemahkan oleh mukjizat Al-Quran, kebanyakan mereka mendengar para penyair yang tersohor pada hal itu. Ketika mendengar keindahan, keestetikaan dari bahasa Al-Quran, mereka menjadi beriman karena terlemahkan hatinya. Yaitu kemudian mukjizat balaghah Al-Quran, yaitu pertama ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari cara penyampaian suatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Jadi itu ilmu bayan. Seperti halnya dalam satu contoh dalam surat Al-Fatihah pada salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi
Di sana penyampaian iya karena butuh. Di sana mendahulukan objek dari predikat dan juga subjeknya. Kenapa didahulukan objek daripada predikat dan subjeknya? Karena dalam fungsi ilmu bayan tersebut itu nanti ada yang namanya pentaksisan, yaitu karena artinya kan seperti halnya kita mengungkapkan perasaan kita pada seorang. Kita dahulukan objeknya, hanya kepadamu aku mencintai. Itu kan sudah beda. Berbeda halnya dengan penyampaian aku cinta padamu. Itu kan kita beda. Beda bagaimana? Yang pertama, kalau penyampaian objek itu didahulukan, maka itu akan terhasar, akan terbatasi. Jadi orientasi cinta kita hanya untuk objek yang kita dahulukan. Hanya padamu aku mencintai. Berbeda halnya dengan aku cinta padamu. Berarti aku cinta padamu, yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk kita cintai. Gitu. Oleh karena itu, di dalam ilmu bayannya tersebut salah satu yang kami contohkan tersebut merupakan kemukjizatan balaghah Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mengenai ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah pengungkapan melalui ucapan suatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga gambaran dari pikiran. Itu ilmu ma'ani. Kemudian yang ketiga adalah ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui macam-macam cara memperindah, mengestetikakan pembicaraan yang sesuai dengan keadaan. Jadi itu ilmu badi. Jadi bagaimana kita dalam Al-Quran itu bahasanya sangat lembut. Bahkan dalam satu redaksi, misalkan contoh ilmu badi, perumpamaan antara seorang laki-laki dan perempuan, seorang suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Yang artinya perumpamaan seorang istri bagi seorang suami seperti halnya pakaian. Jadi sangat indah. Kenapa seorang istri diumpamakan sebagai pakaian? Di sanalah orang Arab ketika seorang para penyair itu berpikir, kenapa istri-istri kok diumpamakan sebagai pakaian? Karena dan begitu juga sebaliknya, seorang suami adalah pakaian bagi seorang istrinya. Artinya bagaimana? Artinya pakaian adalah suatu yang melindungi tubuh kita dari suatu misalkan cuaca panas, cuaca dingin. Kan yang melindungi kita adalah pakaian. Ketika kita dingin, kita membutuhkan pakaian yang hangat. Ketika kita panasan, kita juga membutuhkan pakaian yang adem. Oleh karena itu, keindahan retorika, keindahan estetika yang disampaikan yang disuguhkan dalam Al-Quran sungguh luar biasa. Baik, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai badi dan bayan. Badi dan bayan. Tadi ada ilmu bayan, ma'ani dan juga badi. Sekarang kita lebih fokus, lebih spesifik pada badi dan bayan. Secara definitif tadi sudah disinggung sebentar. Ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui macam-macam cara memperindah pembicaraan yang sesuai dengan keadaan, yaitu ilmu badi. Sedangkan ilmu bayan adalah satu ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan satu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda. Penjelasannya dari jelas, kurang jelas, dan lebih jelas. Jadi itu ilmu bayan. Jadi kalau ilmu badi secara simpelnya itu adalah tentang keestetikaan tersebut, keestetikaan bagaimana suatu kalimat atau suatu paragraf
itu tersampaikan dengan indah, tersampaikan dengan indah. Kemudian ilmu bayan secara simpelnya itu adalah memperjelas kata. Seperti halnya tadi kita akan memperjelas dalam contoh surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana dalam ilmu bayannya, kalau kita teliti, kita analisa dari segi ilmu bayan, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya itu didahulukan karena yang pertama untuk pengkhususan, pengspesifikasian bahwasanya kita hanya pada Tuhanlah dalam menyembah. Kemudian kenapa baru iyyaka na'budu predikat dan subjeknya diakhirkan? Karena kita kalau namanya cinta, iyyaka na'budu, kita hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, baru nasta'in, baru predikat dan subjek nasta'in, itu artinya meminta pertolongan itu diakhirkan. Kenapa? Kalau kita kaji dalam ilmu bayannya, itu kita akan mengerti bahwasanya permintaan, nasta'in kan minta pertolongan, artinya permintaan itu kita lakukan setelah kita memenuhi hak-hak kita, yaitu apa? Na'budu, kita beribadah, kita berhamba, mengaku diri kita bahwasanya kita adalah hamba dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengajarkan, mengedukasikan dalam ayat tersebut, kita menyadari kita hanya pada Allah kita menyembah. Baru kita setelah menyembah, kita baru meminta pertolongan. Seperti itu. Kemudian mengenai ilmu badi ini kan memperindah. Jadi memperindah itu adalah kalanya memperindah lafaz atau memperindah makna. Yang memperindah lafaz yang pertama ada al-jinas, yaitu keserupaan pengucapan. Itu al-jinas. Kemudian al-iqtibas, yaitu pengumpulan kalimat dengan struktur yang berbeda. Jadi pengumpulan kalimat dengan struktur yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah as-saja, yaitu kesesuaian huruf akhir. As-saja ini yang kita orang Indonesia kita adopsi kata as-saja menjadi saja. Kalau dalam bahasa kepenyairan itu ritma di dalam sastra, khususnya puisi dan juga sejak yang lain, itu ritmanya harus sama, yaitu berakhiran AA, BB atau AB, AB atau selainnya. Itu yang disebut dengan saja. Contoh saja di dalam Al-Quran ini tertera dalam surat Ad-Duha. Itu sajanya sangat kental, ketara gitu. Jadi keindahannya sangat kalau didengarkan oleh orang kan sangat luar biasa. Yang kita tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim ila akhiril ayat. Jadi pada 3 ayat tersebut yang kami baca kan kesesuaian huruf akhirnya menggunakan huruf lainah. Jadi kesesuaiannya itu serasi. Sanalah keindahan, keestetikaan yang terajarkan, teredukasikan di dalam Al-Quran. Kemudian memperindah yang selanjutnya yaitu ada dalam sudut pandang makna. Yang pertama ada tauriyah, yaitu bermakna dekat dan jauh, itu tauriyah. Jadi dalam makna tauriyah, perindah makna dekat atau jauh, ini digabungkan sekaligus. Kemudian yang kedua mengenai at-tibak, yaitu pengumpulan lafaz menjadi satu. Pengumpulan lafaz menjadi satu. Kemudian al-irsyad, yaitu ada menunjukkan kesimpulan, yaitu kesimpulan. Contohnya kalau di dalam sastra bahasa Indonesia, contohnya ini juga dipraktekkan oleh penyair Indonesia. Contoh irsyad dalam puisi Indonesia,
aku anak sulung yang sekaligus anak bungsumu. Nah, irsyadnya, kesimpulannya apa? Ketika paragraf aku anak sulung dan sekaligus anak bungsumu, itu kan sebuah sajak, sebuah irsyad. Irsyadnya apa dari kesimpulan tersebut? Yaitu aku adalah anak tunggal dari orang tua tersebut, tapi diungkapkan dengan aku anak sulung dan sekaligus anak bungsumu. Jadi tersebut. Kemudian mengenai bayan, yaitu ada kalanya penyerupaan atau tasbih. Contohnya pada surat An-Naba ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnal laila libasa. Sadaqallahul adzim. Jadi penyerupaan, pentasbihan malam, waktu malam itu diumpamakan sebagai halnya pakaian. Kenapa diumpamakan sebagai pakaian? Karena waktu malam kita gunakan sebagai waktu istirahat untuk tubuh kita. Jadi suatu waktu yang digunakan untuk tubuh, untuk istirahat. Oleh karena itu perumpamaan malam, artinya perumpamaan malam diumpamakan dengan pakaian, diumpamakan dalam hal segi tasbihnya di sana. Kemudian mengenai majas, yang kedua majas atau metafor, seperti halnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Dalam majas di sana Subhanallah azim, pada ayat tersebut kenapa memakai diksi minad dhulumati ilan nur? Ini mengenai diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa kalau orang Arab, kalau yang bukan penyair, pasti bertanya-tanya kenapa Al-Quran itu diksinya, retorikanya makai minad dhulumati ilan nur. Kita akan bertanya-tanya, apakah pada waktu Quraisy, pada waktu zaman Nabi tersebut tidak ada lampu sehingga Al-Quran itu diturunkan seperti halnya lampu, nanti memberi sinar di antara kegelapan. Jadi ada makna majas di sana, yaitu makna majas ai litukhrijan nasa minad dolali ilal huda. Jadi ad-dolal itu dimajaskan, majasnya itu adalah ad-dulumat, sesatan itu diumpamakan sebagai ad-dulumat. Kemudian huda itu dimajaskan dengan an-nur, dapat petunjuk. Kemudian mengenai kinayah, yaitu kiasan. Seperti halnya pada surat Al-Lahab ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Shadaqallahul adzim. Di sana wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini kita ketahui bahwasanya ayat ini menjelaskan mengenai istri dari Abu Lahab, yaitu paman Nabi Abu Lahab yang ingkar pada Nabi dan memusuhi Nabi. Kenapa wa imra'atuhu, istri dari Abu Lahab itu hammalatal hatab? Seperti halnya hammalatal hatab, wanita pembawa kayu bakar. Kenapa dikiaskan seperti itu? Karena kita ketahui sendiri bahwasanya istri dari Abu Lahab juga membenci, memusuhi Nabi, tidak senang pada Nabi. Dia seringkali memfitnah, menyebarkan hoaks dengan mengenai Nabi yang tidak baik. Oleh karena itu si istri Abu Lahab tersebut dikiaskan dengan hammalatul hatab, yaitu orang yang membawa kayu bakar, perempuan yang membawa kayu bakar. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai dimensi ma'anil Quran. Kalau tadi bayan, badi, sekarang spesifik pada ma'anil Quran. Yang pertama yaitu ada khobar dan insya. Khobar adalah kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah, sedangkan insya adalah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong karena zatnya. Jadinya khobar ini adalah kalimat yang berpotensi untuk dibenarkan atau disalahkan. Seperti halnya informasi, kita mendengarkan informasi Zaid
berdiri. Atau Zaid seorang mahasiswa. Kita kan bertanya-tanya, benar nggak Zaid ini seorang mahasiswa? Benar nggak Zaid ini berdiri? Kan kita masih menimbulkan pertanyaan, apakah benar ataukah salah mengenai informasi tersebut. Sedangkan yang insya itu tidak demikian. Kalau insya itu kalimatnya itu tidak mengandung, tidak berorientasi pada benar atau bohongnya. Tapi insya ini lebih pada yang informasi. Kalimat ajakan atau kalimat perintah, misalkan dalam Al-Quran kan surah disampaikan dengan sigot atau bahasa amar, yaitu perintah. Atau di dalam hadis misalkan sallu kama ra'aitumuni usolli, jadi sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat saya sholat. Jadi sallu itu merupakan kalimat insya. Kenapa? Karena perintah Nabi menyuruh kita untuk sholat sebagaimana sholatnya Nabi, itu merupakan insya. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak memungkinkan, tidak berorientasi pada benar atau salah. Masa ketika Nabi menyampaikan seperti itu, ini benar atau salahnya Nabi? Masa yang itu? Anda itu kan namanya kalimat insya, karena kalimat tersebut tidak mengandung kemungkinan untuk salah atau benarnya. Kemudian ada nahi dan juga amar dan juga fil mudhari yang disertai lam amar di dalam Arabnya. Kemudian ada adzikr dan juga al-hadaf. Kalau adzikr itu penyebutan lafaz, kalau al-hadaf itu pembuangan lafaz. Tujuannya apa? Yaitu tujuan adzikr untuk menjawab, menetapkan dan menjelaskan, mengagungkan. Contoh di dalam adzikr pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sadaqallahul adzim. Jadi di sana kul, katakanlah Muhammad, huwa, iya, Allahu Allah. Kalimat Allah di sana dizikir, disebutkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan. Jadi seharusnya kan sebelum lafaz jalalah itu ada domir. Seharusnya kalau lafaz tersebut telah diganti, artinya telah diganti dengan keberadaan domir, seharusnya lafaz tersebut tidak usah diulangi lagi atau tidak usah untuk ditampakkan. Tapi pada surat Al-Ikhlas ayat pertama, lafaz jalalah di sana ditampakkan. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan dan juga menetapkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tujuan dari hadaf apa? Yaitu pertama sudah maklum atau menyatakan keumuman. Contoh di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, was'alul qaryata. Was'alul qaryata. Di sana ada penghadafan. Kalau kita pahami secara redaksi, kita tidak akan paham kalau kita tidak memahami lafaz yang terbuang, lafaz yang hadaf dalam ayat tersebut, yaitu was'alul qaryata, dan tanyalah pada desa. Masa kita tanya pada desa? Desa kan tidak berakal. Masa kita tanya pada suatu yang tidak berakal? Oleh karena itu, sana ada penghadafan, yaitu tujuannya apa? Karena sudah maklum, karena kita tidak mungkin bertanya pada desa. Pasti kalau kita bertanya pada orang. Kenapa desa? Berarti orang yang berada pada desa tersebut. Jadi was'alu ay ahla Korea. Dia ada pembuangan ahla Korea, penduduk atau masyarakat desa tersebut. Kemudian ma'anil Quran yang selanjutnya adalah takdim dan takhir, yaitu mengkhususkan suatu dengan suatu yang lain melalui cara tertentu. Jadi ini takdim dan takhir seperti halnya tadi, mendahulukan objek terhadap predikat dan subjek, itu merupakan pengkhususan. Jadi adanya pada lafaz hanya padamu aku mencintaimu, hanya kepadamu aku mencintai, berarti itu adalah mengkhususkan bahwasanya cinta kita itu hanya terkhususkan, terspesifikasikan pada satu orang tersebut. Dalam surat Al-Fatihah kan sudah kita bahas sebelumnya. Jadi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lafaz objek di sana didahulukan. Tujuannya apa? Untuk mengkhususkan bahwasanya zat yang pantas dan berhak, satu-satunya zat yang esa untuk kita sembah dan kita minta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan takdim dan takhir. Kemudian yang selanjutnya adalah qasar. Itu mengkhususkan suatu dengan suatu yang lain melalui cara tertentu. Ini qasar ini pembatasan. Intinya pembatasan. Jadi tidak semuanya. Di dalam Al-Quran itu ada kalanya penyebutan am kemudian ditakhsis atau di qasar, di qasarnya dibatasi. Misalkan pada surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, pada ayat kedua dan yang ketiga, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia. Ini kan lafaz am, berlafaz universal. Semua manusia lafi khusr, berada pada lafi khusr, pada kesedihan atau kemalangan. Tapi di sana dihasar oleh apa? Ada tulis istisna. Siapa orang yang tidak rugi? Yaitu illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang mau beriman, wa amilus sholihat, dan mau melakukan pekerjaan yang baik, seperti halnya yang diajarkan oleh syariat. Jadi tidak semua manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa dihasar oleh ayat selanjutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian pada bahasan selanjutnya yaitu mengenai wasl dan fasl. Wasl ini penyambungan dan fasl ini pemisahan. Wasl yaitu menghimpun, yaitu adalah menggabungkan, baik itu dengan atof atau bahasa Indonesianya itu konjungsi, satu kalimat pada kalimat lainnya karena terdapat kesamaan bentuk dan pengertian, atau untuk menghindarkan kesamaan. Sedang fasal adalah memisahkan satu kalimat dari kalimat lainnya. Jadi itu. Jadi ada huruf at menggabungkan ini atau memisahkan. Ini ada suatu keterkaitan. Kalau fasal berarti keterkaitan pembahasan. Kalau wasal ini di antara kedua hal tersebut berbeda tapi masih sama pembahasan, itu fasal. Contoh yang wasal, khalaqas samawati wal ardo. Jadi Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jadi di sana diwasal, disambung dengan huruf athof. Kan tapi juga ya di sana diwasal. Jadi penciptaan langit dan bumi ini adalah Allah yang mengerjakannya, Allah yang berkehendak terhadap penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang contoh wasal pada ayat tersebut yang berada di PPT-nya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Shadaqallahul azim. Al-Infitor ayat 13 sampai 14. Jadi nyanakan innal abrara lafi na'im, bahwasanya orang yang berbuat kebaikan maka dia pasti akan mendapatkan konsekuensi naim, yaitu surga naim. Sebaliknya wa inna ini kan difasal. Jadi hukumnya kalau abror itu di naim, kalau fujjar itu konsekuensinya di neraka jahim. Begitu. Jadi diwasal dengan huruf athof. Kemudian selanjutnya yaitu ijaz, itnab dan musawah. Ijaz adalah ungkapan lafaz yang ringkas, sedangkan itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena ada tujuan seperti menguatkan, mengokohkan makna, menangkapnya seperti memperjelas pengertian. Sedangkan musawah adalah mengumumkan maksud hati dengan ungkapan yang sesuai dengan panjang pendeknya maksud. Jadi kalau ijaz itu cara pengungkapan yang ringkas. Seperti halnya misalkan kita suka pada perempuan, kita kan pakai kalau pakai ijaz berarti kita
aku cinta padamu itu kalau pakai ijaz. Tapi kalau pakai itnab kita masih bertele-tele, kita masih menggunakan bahasa kiasan, bahasa untuk memperindah bahasa tersebut, kemudian untuk memperjelas kata tersebut ya. Saya kemarin ketika ketemu kamu di kampus gini, kemudian jadi masih ada bertele-telenya, meskipun ya itu juga ada tujuannya. Kalau musawat ini di tengah-tengah, artinya tidak terlalu pendek, tidak terlalu singkat, dan tidak juga terlalu panjang. Kemudian selanjutnya yaitu nakiroh dan ma'rifat. Jadi pembahasan selanjutnya mengenai definisi nakiroh dan ma'rifat. Ma'rifat berarti kata benda yang menunjukkan pada suatu hal tertentu yaitu spesifik, sedangkan nakiroh berarti kata yang menunjukkan pada suatu yang umum dan tidak spesifik. Indikator dari nakiroh itu bertanwin, tidak dengan al, menunjukkan keumuman, dikoyid disandarkan pada ma'rifat atau disifati dan lain-lain. Contoh rojulun itu kan global, universal. Jadi seorang itu kan masih universal, baik itu laki-laki, perempuan. Meskipun maknanya ya seorang laki-laki, tapi nggak ada rojulatun. Nah, oleh karena itu rojulun itu masih universal. Laki-laki, perempuan atau siapa saja, pokoknya ya seseorang kan bertanwin. Kemudian tujuan dari nakiroh apa? Yaitu mengagungkan sesuatu. Mengagungkan sesuatu. Pertama, yang satu, yang kedua untuk tujuan merendahkan, yang ketiga menunjukkan makna sedikit. Sedangkan ma'rifat yaitu indikatornya adalah nama. Jadi nama itu yang paling ma'rifatnya si ma'rifat. Jadi ada sebuah contoh, ada sebuah cerita mengenai suatu perdebatan antara ulama Kufah dan ulama Basrah, antara guru dan murid. Ulama Basrah diwakili oleh Syekh Sibaweh, Imam Sibaweh, dan ulama Kufah diwakili oleh gurunya yaitu Imam Khalil. Suatu ketika guru dan murid ini berselisih pendapat mengenai paling ma'rifatnya isim ma'rifat, ma'ariful ma'arif. Jadi paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Kalau menurut Imam Sibaweh itu adalah isim alam, yaitu nama, sebagai paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Berbeda dengan gurunya beliau yaitu Imam Khalil dari Kufah, mengatakan bahwasanya paling ma'rifatnya isim ma'rifat adalah isim domir. Kemudian berdebat masih sama kuat. Akhirnya suatu ketika Imam Sibaweh mempunyai cara tersendiri, mempunyai cara untuk bagaimana membenarkan pemahamannya, argumentasinya. Suatu ketika Imam Sibaweh bertamu pada rumahnya gurunya yaitu Imam Khalil yang tidak sependapat. Kemudian di depan pintu Imam Sibaweh mengetok pintu, tok gitu. Kemudian di dalam Imam Khalil menanyakan, siapa di pintu? Jawab oleh Imam Sibaweh. Ini untuk mematahkan argumen yang gurunya, sekaligus mematahkan. Ana, saya, katanya. Man ana, katanya, kata Imam Khalil. Ana, artinya gurunya Imam Khalil masih bingung. Siapa ana? Saya siapa gitu. Kemudian setelah 3 kali dibuka pintunya oleh Imam Khalil, dijawab oleh Imam Sibaweh, ana Sibaweh. Nah, oleh karena itu si gurunya mengetahui bahwasanya si ana itu adalah Imam Sibaweh. Jadi di dalam contoh tersebut, yang di dalam cara Imam Sibaweh tersebut, ya, cara yang halus untuk membenarkan, kemudian dapat diketahui oleh gurunya bahwasanya paling ma'ariful ma'arif, paling ma'rifatnya isim ma'rifat adalah isim alam, nama. Kemudian dari situ Imam Khalil mengakui akan kecerdasan dari muridnya yaitu Imam Sibaweh. Kemudian lanjut, itu hanya cerita sebentar.
Kemudian lanjut, indikator yang kedua adalah isim mausul, kemudian isim isyarah yaitu isim domir, kemudian dibarengi alif lam, kemudian ditoyiti atau disandarkan pada ma'rifat atau disifati. Tujuannya apa? Yang pertama untuk meyakinkan lawan bicara, kemudian dua untuk menunjukkan jarak, yang ketiga menjelaskan suatu hal yang ekstrim. Jadi begitu singkatnya. Kemudian lanjut pembahasan yaitu mengenai mufrad dan jamak. Pada pembahasan yang ketujuh ini mengenai mufrad dan jamak. Pertama, mufrad itu bermakna tunggal secara simpelnya. Kemudian jamak ini bermakna banyak, artinya lebih. Kalau dalam bahasa Arabnya ya lebih dari 3. Kalau 2 itu masih disebut tasniyah, pada bahasa sendiri. Tapi sini berbeda halnya dengan bahasan tersebut. Bahasan tersebut kan pembahasan dalam ranah ilmu alat atau ilmu nahwu sorof, sedangkan sekarang masih ijaz balaghah mengenai mufrad dan jamak. Jadi diksi yang ditampilkan disuguhkan di dalam Al-Qur'an berbentuk mufrad dan jamak itu ada tujuannya masing-masing. Seperti halnya contoh di dalam Al-Qur'an, lafaz atau diksi atau kalimat sama artinya langit. Ketika di Al-Quran itu ditampilkan, disuguhkan dengan bentuk mufrad, maka itu menunjukkan arah. Perbedaannya dengan ditampilkan dengan jamak yaitu as-samawat yang akan menunjukkan keluasan. Kemudian ada al-ard. Al-ard ini disuguhkan dengan mufrad karena untuk menjaga keserasian ritma atau saja seperti tadi dalam ilmu badinya. Menjaga ritma bagaimana? Jadi kalau di Al-Quran itu al-ard tidak ada jamaknya, yaitu contohnya pada ayat tadi khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi keserasian ritma antara as-samawati wal ardi itu serasi. Coba bayangkan kalau al-ardi ini juga dijamakkan khalaqas samawati wal ardina, kan enggak serasi, ritmanya kan rusak. Kemudian yang kedua memang untuk ya art ini memang juga untuk menunjukkan ya bumi, khususnya bumi, meskipun ya di planet-planet lain seperti ya Mars, Pluto, bahkan yang hampir menyamai bumi, yang hampir untuk bisa ditinggali, untuk dihuni oleh manusia itu yang digadang-gadang dan juga diproyeksikan untuk tahun depan itu adalah Mars sekarang. Tapi di sana di kebawahannya untuk menjaga ritma. Kemudian ada lafaz ar-rih yang maknanya angin. Kalau ar-rih disuguhkan dalam bentuk mufrad itu menunjukkan adab, menunjukkan angin yang untuk adab. Kemudian ar-riyah dalam bentuk jamak itu menunjukkan rahmat. Jadi rih dalam makna mufrad di dalam Al-Quran itu menunjukkan adab, sedangkan riyah jamaknya itu untuk menunjukkan angin pembawa rahmat. Kemudian ada al-albab. Al-albab ini yang tambahan, yaitu maknanya orang-orang yang mempunyai pikiran, orang-orang yang punya kecerdasan, sedangkan mufradnya lubun. Tapi kata lubun ini hanya tambahan dari kami. Ini lubun ini hanya mufradnya, tapi dalam Al-Quran tidak disuguhkan, yaitu artinya al-qalbu. Makna sinonim dari al-lubbuh yaitu al-qalbu, yaitu mana hati. Jadi kami tambahkan di sini kenapa al-bab sedangkan mufradnya tidak disuguhkan dalam Al-Quran, karena kami di sini ini menunjukkan bahwasanya al-albab kecerdasan yang artinya kecerdasan kan biasanya di dalam Al-Quran disuguhkan dengan redaksi ulil albab, orang-orang yang mempunyai kecerdasan atau mempunyai pikiran. Itu maksudnya di dalam mufradnya al-albab itu punya sinonim yaitu al-qalbu. Otomatis kita punya irsyad, punya kesimpulan, punya conclusion bahwasanya
kecerdasan itu berada pada kecerdasan hati dan juga kecerdasan akal. Jadi begitu. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai soal wa jawab. Soal mempunyai arti asal meminta, memohon, dan bertanya. Sedangkan al-jawab artinya adalah balasan dari perkataan atau jawaban atas pertanyaan. Jadi slide-nya salah ketik pertanyaan. Jadi ada dalam Al-Quran ada juga soal jawab. Ada kalanya karena orientasi Al-Quran itu juga turun. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara at-tanzil, berangsur-angsur karena sebagai hikmah terhadap kejadian atau peristiwa pada waktu itu. Misalkan pada waktu itu para sahabat menanyakan mengenai suatu pertanyaan yang mereka tidak ketahui. Misalkan mereka menanya tentang hukum khamar. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'aluna 'anil khamri. Dan mereka akan bertanya mengenai apa ini hukumnya khamar. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan melalui titah dari Jibril yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kul fihima ismun kabirun. Itu jawabannya. Muhammad, katakanlah bahwasanya ismu kul fihima ismun kabirun, bahwasanya di dalam khamr wal maisir juga perjudian itu ismun kabirun, terdapat dosa yang besar. Jadi mereka bertanya mengenai khamr, kemudian dijawab mengenai lanjutan dari redaksi ayat tersebut. Kemudian mengenai kaidahnya, yaitu kaidah soal wal jawab. Kaidahnya kalau jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu tadi seperti yang kita contohkan. Jadi mereka para sahabat menanyakan perihal khamr dan maisir, minuman yang memabukkan dan juga perjudian, maka dijawab dengan hukumnya, yaitu dengan hukum dari dua hal tersebut. Perkara tersebut adalah dosa besar, termasuk dari dosa besar. Kemudian kaidah yang kedua, jawaban terkadang dilebihkan atau lebih ringkas tergantung dari konteks yang dibicarakan. Kemudian kaidah yang ketiga, pada dasarnya bentuk kalimat antara jawaban dan pertanyaan harus sesuai. Jika pertanyaan dalam jumlah ismiyah, maka jawaban pun harus demikian dan terkadang dikira-kirakan. Jadi tadi kan yas'aluna 'anil khamri. Jadi pertanyaannya menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu fi'il yas'alunaka. Mereka bertanya para sahabat. Kemudian dijawab dengan kul fihima ismun kabirun. Dijawab dengan jumlah ismiyah. Ini dikira-kirakan. Bagaimana dikira-kirakannya? Kalau tadi pertanyaan dengan jumlah ismiyah, kenapa jawabannya dengan jumlah ismiyah? Ini dikira-kirakan. Artinya dikira-kirakan, ditakdir. Artinya fa'ajabtu inna fihima ismun kabirun gitu. Bahwasanya saya menjawab itu. Dalam khamr dan maisir itu merupakan salah satu dosa besar. Kemudian kaidahnya keempat, ada pertanyaan. Apabila pertanyaan pengertian, definisi atau maksud, maka menggunakan kata yang dimaksud objek yang ditanyakan yang didahului dengan huruf an. Berarti kata an itu digunakan untuk menanyakan pengertian, definisi atau maksud. Sedangkan min itu digunakan untuk menanyakan permohonan, meminta atau tentang keperluan. Jadi min. Kalau tadi kan yas'alunaka 'anil khamri. Nah, kan pakai an, pakai desik an. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya mengenai khamar. Jadi an di sana yas'aluna 'anil khamri, mereka mengenai maksud dari khamar, status dari khamar ini apa? Haram, boleh, halal apa gimana? Sedangkan min ini digunakan untuk ada
permohonan atau keperluan. Jadi begitu. Kemudian melanjutkan pembahasan yang ke-9 mengenai hakikat dan majazi. Hakikat secara definitif adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan tempat penggunaannya. Itu hakikat. Jadi kalau yadun maknanya ya tangan. Cara makna definitif secara hakikatnya ya tangan. Kalau dimaknai. Sedangkan majas lafaz yang tidak digunakan sesuai dengan tempat penggunaannya. Jadi yadun. Dalam Al-Qur'an kadang ada kita kalau hanya baca terjemahan, kalau terjemahan yang biasa itu kan di dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim. Nah, bisanya di terjemahan itu diartikan dalam kurung kekuasaan Allah. Dalam kurung kekuasaan Allah itu artinya menunjukkan makna majazi. Jadinya lafaz yadun ini tidak digunakan pada tempatnya sebagai tangan, tapi digunakan sebagai makna kekuasaan. Itu artinya majaz. Kemudian ada nur artinya makna cahaya atau adliya. Tapi di dalam makna majaznya nur ini digunakan sebagai makna al-huda, yaitu mendapat petunjuk. Jadi bagaimana kita mengetahui, menganalisa apakah ini makna majaz atau makna hakikat? Yaitu cara paling gampang. Kalau kita ingin mengetahui apakah ini makna majaz atau makna hakikat, yaitu dengan menyesuaikan makna redaksi tersebut dengan tujuan makna orientasi dari ayat tersebut. Jadi misalkan berarti hanya contoh di ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalna ilaika litukhrija nasah minad dzulumati ilan nur. Jadi kan sana diksi minat dulumat ilan nur. Dan kita kan bertanya-tanya, masa ini kalau kita memakai makna hakikat, berarti tujuan Al-Quran diturunkan sebagai litukhrij, mengeluarkan minat dulumat dari kegelapan. Masa pada zaman itu, pada zaman Nabi gak ada cahaya, gak ada senter, gak ada lampu Philips enggak ya, kalau lampu Philips gak ada, masa nggak ada sesuatu yang menyinari gitu. Ini kan rancu. Padahal pada zaman dulu sudah ada yang namanya penerangan cahaya. Ini kan rancu kalau kita menggunakan makna hakikatnya. Coba kita pahami dengan makna majazinya. Sebenarnya minat dzulumati ilan nur ini diproyeksikan untuk mana apa? Yaitu untuk makna minat dolali ilal huda, dikeluarkan. Tujuannya Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang mendapat petunjuk, yaitu al-huda. Kemudian ada contoh ayat yang lain. Contoh makna majazinya dari mana hakikatnya, surat At-Toha ayat 5, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, yaitu mana hakikatnya bersemayam di arsy. Ini masih sampai sekarang diperselisihkan. Kok Allah kok Ar-Rahman, Allah zatnya yang mengasihi ini bersemayam di arsy. Apakah Allah membutuhkan tempat? Ini kan bertanya-tanya. Nah kan kita mengetahui bahwasanya Allah itu berbeda, wa khalifatul hawadisi, Allah itu berbeda dengan tempat dari makhluknya, yaitu tidak membutuhkan tempat dan juga zat, tidak membutuhkan ruang dan waktu. Kenapa di sini bersemayam di arsy? Nah, tapi Ar-Rahman wal 'arsy istawa ini oleh mayoritas golongan yang paling jumhur ulama ini memproyeksikan, mengorientasikan di makna majazinya, yaitu istawa ini diartikan sebagai makna majazi, yaitu menguasai ars. Jadi bukan bersemayam di ars, tapi menguasai ars. Ini bisa dilihat di Manaul Qotolnya dan juga di Manahilul Irfan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang ke-10 mengenai am dan khos.
Am adalah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan suatu yang termasuk dalam pengertian dalam satu makna yang berlaku. Sedangkan khos adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal serta menggunakan bentuk mufrad, baik menunjukkan jenis atau menunjukkan macam seperti rojul, atau juga menunjukkan arti perorangan seperti kholid, ataupun isim jumlah seperti salisatun. Jadi bagaimana dari am? Am adalah menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian tersebut. Artinya satu lafaz mengcover semua jenis yang berada dalam lafaz tersebut. Misalkan coba kita klasifikasi lafaz am, itu lafaz jamak seperti kullun. Kemudian jami, ayun, sahir, dan kafah. Jadi pada lafaz kullun ini lafaznya satu tapi mengcover keseluruhan, kesemuaan universal dari yang disandarkan pada kalimat aslinya. Biasanya kullun kan memang disandarkan pada lafaz yang lain. Kullun nasi yaudu fabai'un nafsahu famutikuha au mubiha. Dalam hadis seperti itu. Kullun nasi yaudu fabai'un nafsahu. Semua orang, seluruh orang manusia yaudu berangkat fabai'un nafsahu, kemudian mereka bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Famutikuha. Kemudian mereka memerdekakan dirinya sendiri. Jadi pada lafaz kullun nas mengcover semua manusia. Kemudian yang klasifikasi akhos yaitu alam, isim syarah, isim domir, dan isim nakirah yang disifati. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mujmal dan mubayyan. Mujmal itu apa? Mujmal yaitu lafaz yang tidak jelas pengertiannya. Ketika makna itu lafaz abstrak, jadi kita memerlukan penjelasan dari luar yaitu al-bayan. Kita membutuhkan mubayyan. Atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal yaitu syari'. Dan kan mubayyan yaitu sebaliknya, yaitu perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapat penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Contoh dalam mujmal. Jadi mujmal ini tidak dapat kita pahami karena maknanya abstrut, kecuali dari penjelasan si mutakallim itu sendiri, yaitu si pembuat syariat, yaitu syari', atau dalam sehari bahasa sosialnya kita tidak mengetahui. Misalkan saya ini background orang Madura, otomatis saya berbahasa Madura. Kemudian saya kuliah di daerah orang Jawa yang rata-rata emang berbahasa Jawa. Saya berbahasa Madura. Kemudian teman-teman saya gak paham karena memang gak tahu bahasa Madura. Itu kan makna saya abstrak. Ini disebut mujmal, kecuali saya nanti menjelaskan berarti itu mubayyan dari penjelasan bahasa saya yang Madura dijelaskan dengan bahasa Jawa. Contoh dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah juz 2 ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Shadaqallahul adzim. Ila akhir ayat. Artinya perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya selama 3 quru. 3 quru ini apa? Kan mujmal. Salah satu quru ini kan masih mujmal, artinya kita tidak tahu yang dimaksud diorientasikan dari salah satu quru ini apa gitu. Apakah 3 kali sucian atau 3 kali haid gitu. Kita akan mengetahuinya dari penjelasan mutakallim atau dari penafsiran yang lainnya, itu dari si mutakallim yaitu yang syari' Allah atau dari penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang mubayyan yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi ini mengenai artinya barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji. Ini mengenai dam tertib, mengenai masalah dam, yaitu dam tertib. Ketika dam yang pertama, konsekuensi setelah melanggar peraturan dalam haji kan mendapatkan dam. Dam ini ada yang kalanya tertib, ada kalanya tertib. Yang tertib ketika yang pertama misalkan disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Kalau tidak menemukan bagaimana, yaitu konsekuensinya fasyamu salasati ayyamin. Ini kan ditasrih, dimubayyankan, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak menemukan hewan kurban, maka opsi selanjutnya yaitu disuruh untuk berpuasa. Puasanya ini 3 hari ketika dalam keadaan haji dan 7 hari ketika pulang ke tanah air, begitu. Jadi mujmal dan mubayyan itu. Jadi mujmal intinya tidak bisa dipahami kecuali dari si mutakallim, yaitu syari'. Sedangkan mubayyan adalah penjelas dari perkataan lainnya. Jadi baik mubayyan menjelaskan dari lafaz mujmal atau mubayyan dari lafaz yang masih belum jelas. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ke-12, yaitu mutlak dan muqayyad. Secara definisi, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayyid. Jadi suatu hakikat tanpa suatu qayyid itu mutlak. Contoh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyad. Hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-dam. Shadaqallahul 'azim. Diharamkan terhadap kalian yaitu bangkai dan juga darah. Darah di sini diharamkan. Secara mutlak darah itu semua darah itu diharamkan. Hakikatnya, hakikat dari darah itu diharamkan. Sedangkan pengertian yang muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid, batasan jumlah maupun sifatnya. Contoh surat Al-An'am ayat juz 6 ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitan aw daman masfuhan. Shadaqallahul 'azim. Ila akhir ayat. Jadi sini ada muqayyad. Nah, yang diharamkan itu apa? Kan artinya kan Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Saya tidak menemukan suatu makanan yang telah diwahyukan pada saya. Yang mana makanan haram, makanan itu haram, yaitu kecuali di makanan itu haram, yaitu makanan seperti bangkai dan dam masfuh, daman masfuhan, darah yang mengalir. Ini yang diqayyiti, darah yang mengalir. Kalau tadi mutlak, kalau contoh yang air mutlak itu semua darah, hakikat darah itu diharamkan. Kan tapi di sini dimuqayyati, dibatasi, yaitu dengan daman masfuhan. Kesimpulannya, pemahamannya, konklusinya bagaimana? Dengan demikian, darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Adapun hati dan limpah tidak diharamkan karena tidak termasuk kriteria darah yang mengalir. Begitu. Jadi dalam memahami Al-Quran, kita kebanyakan para alumni yang background pondok, kemudian yang lainnya, hanya para penceramah di televisi, kebanyakan mereka seperti hanya mengambil satu ayat yang mutlak saja, tidak mengkomparasikan dengan ayatnya muqayyad. Sedangkan makna mutlak itu tidak
tidak dilegalkan sebelum menemukan makna muqayyad, kecuali memang tidak ada. Baru kita berpindah pada makna atau penjelasan dari sunnah Nabi. Jadi kebanyakan para penceramah di televisi kan bahasanya atos-atos katanya, karena mereka terlalu jumud dalam nasihat tersebut, tidak melihat redaksi penjelasan yang lain, baik itu dari ayat yang lain maupun dari penjelasan Rasul ataupun ijtihad para ulama, sahabat, tabi'in dan salafun saleh. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai mantuk dan mafhum, yaitu pembahasan terakhir. Mantuk adalah secara definitif makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Jadi saya mengucapkan ke barat, saya mengucapkan ke barat berarti saya memerintahkannya untuk ke barat. Sedangkan mafhum, makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaannya. Jadi kamu harus ke barat. Jadi mantuknya saya mengatakan bahwasanya kalian harus ke barat, jadi harus ke barat. Sedangkan mafhumnya memang saya suruh ke barat, tapi yang selainnya barat, timur, selatan, utara itu kan tidak termantuk. Jadi gak apa-apa untuk berjalan ke timur, selatan ataupun ke utara. Contoh ayat mantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantuk yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Contohnya pada surat Al-Baqarah juz 2 ayat 196 sama yang dengan ayat sebelumnya. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Shadaqallahul azim. Jadi mantuk dari siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum fil haji, berpuasa 3 hari ketika berada dalam haji dan 7 hari ketika pulang ke tanah air, itu sudah mantuknya seperti itu, tidak bisa ditafsirkan mana lagi, kan sudah jelas. 3 hari ketika haji, 7 hari ketika pulang ke tanah air. Kemudian contoh yang kedua memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu pada mengenai masa ujian seorang wanita yang ditolak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Shadaqallahul azim. Jadi diksi salasata quru di sini mempunyai 2 arti, yaitu 3 kali sucian atau 3 kali haid. Jadi antara yang mana gitu? Sama kan mantuknya adalah salasata quru, tapi salasata quru ini mempunyai 2 makna, yaitu bagaimana sih kriteria batas iddah dari seorang perempuan yang tertolak, yaitu menunggu salasata quru. Batasnya ini kemana? 3 kali sucian atau 3 kali masa haid gitu. Kemudian mafhum, yaitu mafhum ada kalanya yang muwafaqah, yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Jadi kalau mafhum ini sesuai dengan mantuk. Sedangkan yang kedua adalah mafhum mukhalafah, yaitu kebalikan dari makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Jadi seperti halnya tadi. Misalkan kita sehari-hari di suatu kelas, kita ada kelas, kemudian kita rame di kelas, kemudian dari pengajar atau dosen misalkan bilang atau lanjutkan bicara kalian, tapi dengan indikasi tangan mengepal. Secara mantuk kan kita secara ucapan kita kan disuruh melanjutkan keramaian kebisingan tersebut kan, tetapi secara mafhum karena ada suatu yang kita pahami dengan apa, baik itu dengan indikator ataupun lainnya itu. Kalau dalam contoh tersebut kita mafhum mengenai ada tangan yang mengepal pada
konteks tersebut. Oleh karena itu, mafhum yang kita pahami dari kita bising, kemudian si pengajar lanjutkan dengan tangan mengepal. Pemahamannya kan kita memang disuruh lanjutkan, tapi konsekuensinya kita akan mendapat kepalan tangan itu gitu. Jadi gitu. Jadi mafhum dan mantuk seperti itu. Kalau mantuk itu yang terucapkan, kalau mafhum itu yang kita pahami. Ya, sekian dari pembahasan kami mengenai ringkasan materi dari mata kuliah Ijazah Balaghah, dan kami dari awal sampai akhir, orang lebihnya mohon maaf, karena sebagai manusia ada patah, tak ada gading yang tak retak. Karena itu kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak pantas, dan apabila itu kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi kemajuannya, demi progresivitas kedepannya, kami membuka saran dan juga kritik selebar-lebarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.